Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan channel ID Ursal Official. Kali ini kita menayangkan situasi Kota Medan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Kota Medan. Ini hari Sabtu. Semua toko-toko ditutup. Ini kawasan Jalan Ahmad Yani nampak sepi. Biasanya aktivitas masyarakat dengan berbagai usaha. Ini juga ada perkantoran, ada kantor London Sumatera Indonesia atau Lonsum. Ini jauh ke sana ada semua 1-2 aja kendaraan yang melintas. Ini jalan arah itu arah ke stasiun kereta api sepi. Cuma ada 1-2 mobil atau sepeda motor yang melintas. Biasanya rame ini, walaupun sekarang ini hari libur, tapi tetap rame. Ini juga jalan Balai Kota, arah Podomoro dan Joy Marriott juga sepi. Tapi begitu pun Metro Daily beroperasi. Ini pemberlakuan PPKM darurat ini sudah sejak 12 Juli atau hari Senin lalu, dan rencana sampai tanggal 20 Juli. Dalam ketetapannya begitu, tapi barangkali bisa diperpanjang lagi karena dapat kita bocoran bahwa Presiden Jokowi memperpanjang sampai akhir bulan ini. Ini supaya virus corona benar-benar hilang dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Pocongnya. Ini kawasan Jalan Cirebon. Terlihat semua toko tutup. Tidak ada kegiatan. Tapi ada juga yang depannya tutup, tapi di dalamnya masih ada karyawan atau pegawai yang bekerja. Jadi kalau masyarakat ingin berurusan dengan sesuatu atau ingin membeli suatu bahan yang sudah kenal dengan tokonya, ya warga atau konsumen telepon pihak toko dan dia akan buka pintunya dan tutup lagi. Tapi begitulah dalam menghadapi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dan ini peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan semua harus mentaatinya demi terjaganya kesehatan kita dan terhindar dari virus atau penularan virus corona. Ini kita tengok semua tutup. Kendaraan masih ada,
melintas. Tapi toko itu tutup. Dari luar kita tengok tutup, tapi di dalamnya masih ada kegiatan atau masih melayani konsumen yang berhubungan melalui telepon seluler atau dengan ketok pintu. Jadi tidak berarti tutup pintu ini kegiatan akan terhenti semua, bukan. Ini adalah Jalan Semarang. Jalan Semarang terkenal dengan toko berbagai spare part mobil atau Honda. Dan pada hari Sabtu ini boleh katakan hari libur, tapi jalan ini sangat ramai dengan kendaraan yang ingin memperbaiki mobil, merehab, dan mengganti spare part atau yang lainnya. Tapi saat ini kawasan ini sudah tutup. Ini sesuai dengan anjuran dan peraturan pemerintah Kota Medan yang menutup semua toko selama masa PPKM darurat atau masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Kota Medan. Ini nampak dipatuhi, ditaati oleh warga, terutama oleh pemilik toko yang berjualan atau memperdagangkan berbagai macam spare part atau onderdil mobil di Jalan Semarang. Sepi, cuma ada kendaraan yang melintas begitu aja. Biasanya ini macet ini. Kalau hari-hari biasa, apalagi Sabtu, macet. Karena semua hari libur, terutama oleh pegawai negeri, akan dimanfaatkan untuk memperbaiki atau memodifikasi mobil atau kendaraan roda 2. Ini jalan Haja Ani Idrus. Jalan Haja Ani Idrus. Dulunya bernama Jalan Pandu. Tapi sejak beberapa tahun lalu sudah berubah menjadi Jalan Ani Idrus. Nama ini adalah diambil dari nama pendiri harian Waspada. Harian terkenal di Kota Medan dan koran terbesar nomor 3 di Indonesia. Koran terbesar nomor 3 di Indonesia. Ini Kota Medan harus berbangga karena Kota Medan punya koran terbesar nomor 3 sesuai dengan urutan Kota Medan, kota nomor 3 terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Ini nama ini diambil dari pendiri harian Waspada, Haja Ani Idrus, yang juga kelahiran Sawah Lunto, Sumatera Barat, orang Minang. Ini orang Minang ini, dan namanya berkumandang atau terpampang jelas di Kota Medan. Ini wartawan nasional, wartawan pejuang pers nasional, wanita, ibu-ibu luar biasa orang Minang ini. Ini kantor atau toko di Jalan Pandu atau sekarang Jalan Ani Idrus ini sudah tutup dalam masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Kota Medan. Biasanya ini ramai, ini penjualan alat-alat pompa air, tangki air, dan bermacam-macam. Ini di sinilah tempatnya. Ini tempat jualan sepeda
kereta, sepeda dengan berbagai tipe ini tutup. Ini jalan Ani Idrus ini kalau dari Jalan Sutomo kita di bawah jembatan rel kereta api ini sudah di-skat, dijaga oleh bapak-bapak kita dari petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Ini tetap menjaga terpadu dari aparat terpadu 24 jam mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi. 24 jam mereka berjaga-jaga untuk suksesnya pelaksanaan PP KM darurat ini. Ini ada rel kereta api simpang Jalan Asia. Nampak petugas kita masih berjaga-jaga. Jalan Ani Idrus ini terjadi 2 sekat. Juga menjelang memasuki simpang Sisingang Mangaraja. Memang belok kiri Sisingang Mangaraja dari Jalan Ani Idrus bisa, tapi kalau lempang terus ke Harian Waspada, ini harus kita putar dulu ke kiri, udah tuh putar lagi masuk ke Jalan Pandu, bukan Pandu Baru, atau juga ke Jalan Ani Idrus lagi, baru bisa masuk ke arah kantor Harian Waspada. Kantor Harian Waspada, dan juga belok ke Jalan Brigjen Kotamso atau Jalan Sutomo. Tapi di Jalan Ahmad Yani menjelang gerbang atau simpang Jalan Palang Merah itu sudah di-skat. Sudah di-skat dengan dijaga oleh petugas gabungan. Sehingga Jalan Ahmad Yani juga tutup dan kosong melompong. Cuma kalau ada 1-2 kendaraan yang melintas dengan melewati jalan alternatif lain. Di Jalan Haja Ani Idrus ini juga tutup semua toko, tapi bukan berarti aktivitas terhenti. Karena depan tertutup, tapi aktivitas di dalam tetap berjalan sebagaimana biasa. Ini kita tengok satu mobil pickup Suzuki mengantar barang ke sebuah toko, dan juga ini salah seorang dari pelanggan atau yang membeli sesuatu obat juga ditutup, tapi dia melalui gerjak besi cuma berkomunikasi dengan tetap menjaga prokes protokol kesehatan, tapi mereka bisa membeli sesuatu obat untuk kebutuhan mereka atau keluarga. Ini kita tengok aparat dari kepolisian mengawasi bahwa ada barang-barang yang dimasukkan ke suatu toko, tapi tetap pada atau mentaati aturan PPKM darurat Kota Medan. Artinya pada waktu barang masuk buka sebentar, begitu barang sampai tutup lagi dan tidak boleh buka. Ini bukan berarti ada suatu kebijakan oleh aparat kita sehingga masyarakat tidak mati ekonominya. Jadi yang di-skat itu bukan di Jalan Haja Ani Idrus, perbatasan antara Jalan Sisingang Mangaraja dan Jalan Cirebon, tapi juga
sebelum masuk jalan Haja Anidrus arah Simpang Limun atau Masjid Raya Medan juga sudah disekat di dekat lampu merah, sehingga kita tidak bisa menerobos. Kita kalau ke jalan Haja Anidrus terus ke Singamangaraja atau jalan Pemuda atau jalan Esparman atau Sudirman, kita harus putar di jalan Pandu Baru. Jalan Pandu Baru. Ini Pandu Baru ini juga tempat markas jahit menjahit. Penjahit-penjahit yang terkenal di Jalan Pandu Baru ini. Jadi siapa yang mau jahit pakaian di Jalan Pandu Baru, tapi juga ada yang sudah keluar dari Pandu Baru, dia buka di tempat lain sehingga juga mutunya bahkan lebih bagus dari Jalan Pandu Baru. Tapi tidak tahu di mana dia buka. Tapi orang-orang yang lulusan tanda kutip dari Kota Sengmat ya, dari Pandu Baru ini banyak sudah buka sendiri di luar Jalan Pandu Baru. Ini kendaraan sibuk memutar dari Jalan Singamangaraja terus ke Jalan Pandu Baru dan belok entah kemana, pokoknya harus lewat Jalan Anidrus lagi. Kita berada di Jalan Haja Anidrus. Di depannya adalah kantor harian waspada. Kantor harian waspada yang didirikan oleh almarhumah Haja Anidrus dan almarhum Bapak Haji Muhammad Said. Ini dua jurnalis nasional yang sudah mendahului kita. Biasanya cukup besar mendirikan harian waspada. Ini arah jalan Singamangaraja atau Jalan Brigjen Kotamso. Memutar lagi kita adalah Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Di Jalan Sudirman mau masuk dari Jalan Imam Bonjol, mau belok kiri kita tidak bisa langsung terobos ke Jalan Sudirman arah Rumah Gubernur atau Wali Kota Medan. Tapi harus putar belok kanan dan terus ke Jalan Esparman dan tidak bisa langsung. Ini Jalan Sudirman ditutup total sejak pagi sampai malam. Jadi tidak ada kendaraan jenis apapun yang melintas di kawasan ini. Ini tertutup untuk pengendara berbagai jenis kendaraan, mobil, sepeda motor, apalagi truk tapi dari arah rumah wali kota atau masih bisa kita lewati. Tapi kalau mau kita Jalan Sudirman harus putar lagi ke Jalan Sudirman ditutup total sejak pagi sampai malam. Jadi tidak ada kendaraan jenis apapun yang melintas di kawasan ini. Ini tertutup untuk pengendara berbagai jenis kendaraan, mobil, sepeda motor, apalagi truk tapi dari arah rumah wali kota atau masih bisa kita lewati. Tapi kalau mau kita Jalan Sudirman harus putar lagi ke
SPBU sudah tutup, tapi bukan karena aturan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Kota Medan. Tapi jauh sebelum ini sudah tutup karena ini menyangkut masalah administrasi perusahaan. Dan kita pun tidak tahu sampai sekarang mesin-mesin untuk pompa minyaknya sudah dijemput, dikasih alat mencegah jangan masuk kotoran atau air, tapi bukan karena PPKM darurat Kota Medan. Bukan. Ini di Jalan Patimura. Tetap sepi karena PPKM darurat. Memang toko di inti kota tutup, namun tidak berlaku untuk SPBU atau tempat pengisian bensin. Jadi ini tetap buka. Kalau ini tutup, ini akan sangat berpengaruh kepada masyarakat. Karena kendaraan mereka dengan apa? Karena kita belum punya mobil listrik yang petrolnya atau mesinnya digerakkan dengan listrik. Tapi kita masih bertumpu pada bahan bakar minyak, yaitu bensin, pertalite, pertamax dan lain-lain. Ini jalan Jamin Ginting, jalan Jamin Ginting. Di jalan Jamin Ginting, simpang Dr. Mansur, Usu juga ditutup. Kita tidak bisa langsung dari Brastagi atau dari arah Ancur Batu, tapi harus mutar ke Dr. Mansur dulu karena dua sekat ini. Juga yang datang dari arah inti Kota Medan mau ke Dr. Mansur harus putar dulu karena di sekat jalan itu, dan harus masuk ke arah Jamin Ginting, putar sebelum SPBU baru masuk ke Dr. Mansur. Tapi begitulah aturan yang harus kita taati demi tertib dan terhindar kita dari wabah virus corona. Ini jalan halat juga di-sekat mulai dari jam 7 sampai jam 24 malam. Ini menunjukkan makin ketatnya pelaksanaan sampai Selasa Rabu hari ini, Rabu 21 Juli. Seharusnya sudah selesai tapi diperpanjang. Tapi yang pastinya tanggal 25 Juli 2021 itu akan berakhir, apakah diperpanjang lagi kita tak tahu. Demikianlah tayang kita dari channel YouTube ID Ursal, dan jangan lupa subscribe tayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.